Cewek kalau ngomongin duit dibilang matre, cewek kalau ngejawab tuh punya opini yang lain dibilang ngelawan, cewek kalau argumen dibilang susah diatur, dan kalau tuh cewek punya prinsip dibilang ribet. Dan itu adalah semua kata-kata atau label yang diberikan oleh laki-laki yang merasa hey this is too much, atau masyarakat yang merasa ini tuh gak adil. Supaya secara langsung kita cewek itu bakal nurunin standar kita, nurunin permintaan kita, dan nurunin apa yang sebenarnya kita inginkan, when actually how is that meminta ketika that is called standard in the first place. Standard is all about what you allow to your life. Apa yang kamu mempersilahkan datang ke hidup kamu, dan meminta itu adalah dua hal yang berbeda. My question is, why do you listen to them? Why do you listen to them when you should have listened to yourself first? Kenapa kamu mendengarkan opini masyarakat, keinginan orang tua, keinginan orang lain, dimana yang sebenarnya kamu tuh yang jalanin hidup kamu sendiri? Even for me, sampai detik ini, gue gak pernah mau dengerin permintaan orang tua aku terhadap aku itu apa, dan gue gak bakal dengerin opini masyarakat on how should I live my life. And I will never lower my standard just because ini orang itu gak mampu, ini orang tuh gak pingin memberikan apa yang aku berikan ke diri aku selama ini. The only reason kenapa aku berani ngomong seperti ini, beropini, menye-menye seperti ini, because I went through it. Aku udah pernah lakuin semua. Aku udah pernah bersikap sesuai this masyarakat or society mau aku seperti apa. Dan aku udah pernah mengikuti keinginan orang tua, keluarga, dan lain-lainnya. And I was not happy. And lucunya, gue sempat dulu waktu pergi sama ini satu cowok on a date, dan gue tuh merasa guilty banget. Ini orang kira-kira nyaman gak ya kalau gue ajak ke tempat seperti ini, alias lebih tinggi, lebih atas, or whatever. Ini orang bakal ngerasa malu gak? Atau egonya bakal terluka gak kalau aku ngomong A, B, C, D, F, G? Setelah aku fokus on ningkatin network gue, skill gue, value gue, fisik gue, mental gue, emotional gue, dimana itu semua membawa aku ke lebih tinggi dibandingin aku yang dulu. And I realized one thing, especially about the man. Cowok yang punya penghasilannya tuh jauh lebih tinggi, karir lebih bagus, background edukasi yang jelas, punya value yang setara sama kamu, itu gak akan ngomel atau merasa tersinggung ketika kamu ngomong apa yang kamu mau. Ngerti? Karena pada dasarnya he cannot give what he cannot afford. Dia gak bisa memberi apa yang dia gak mampu. That's why ketika cewek ngomongin duit atau ekspektasi mereka tentang kehidupan apa yang mereka inginkan ke depannya, dan apa yang dia harapkan dari pasangan ideal dia, cowok yang merasa dia gak punya akan memanggil dia itu matre. Cowok yang tidak mempunyai wawasan luas atau open-minded / modern alias realistic akan menganggap kamu tuh melawan ketika kamu menjawab atau memberikan opini kamu. Cowok yang tidak bisa mengerti prioritas kamu, keinginan kamu, dimana kamu adalah sebuah individu yang mempunyai kehidupannya sendiri dan prinsip sendiri, akan memanggil kamu ribet just because he cannot control you. Yang namanya manipulasi, gaslighting, and all other thing is real. Dan label-label yang gue barusan sebutkan adalah salah satu cara gimana cara mereka bisa secara gak langsung kontrol kamu. Awalnya kamu mulai memenuhi ekspektasi kamu, lalu mulai melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bukan tanggung jawab kamu, dan lama-kelamaan jati diri kamu akan perlahan-lahan hilang. And that is the real case on today's modern dating or marriage world. Banyak cewek meninggalkan pekerjaannya supaya dia bisa fokus di keluarga, dan banyak cewek melupakan tentang mimpi mereka supaya dia bisa fokus di pasangannya. If your happiness depends on a person, that is not happiness, tapi itu adalah namanya dependency. My goodness. Kamu merasa kamu terlalu attach sama ini orang, dan kamu merasa terlalu depend sama ini orang. In reality, cewek itu bisa melakukan jauh lebih banyak hal dan jauh lebih bagus daripada cowok. Tapi sayangnya, dunia itu expect less from them. Women can do so much that is way better than men. Tapi sayangnya, they just expect less from you. Cowok yang tidak mempunyai kapabilitas akan memanggil kamu too much, dan masyarakat atau society lingkungan kampung ketika melihat kamu achieving your dream, having your dream life, and becoming the person that you always wanted, akan manggil kamu gak adil, gak sesuai norma, gak sesuai adat, dan lain-lainnya. Tiap kali aku balik ke kampung, dengan casualnya gue ceritain tentang pengalaman aku, apa yang aku lakukan, dan hasil atau apapun dari yang aku sama ini kerjakan, mereka selalu bilang, buat apa? Dengan konotasi meremehkan dan sirik secara gak langsung. Orang yang tidak bisa mempunyai hal-hal di luar sana, di mana ada orang yang sudah mendapatkan dan mengalaminya, akan memanggil mereka atau dunia tidak adil. Dunia di mana mereka sendiri cipta.
akan. Which is super funny, man. Super funny. And I'm gonna say this one more time. Opini mereka, perspektif mereka, nilai atau kehidupan mereka itu nggak harus sama seperti kamu. It's okay to have different opinion. It's okay to want more in life. Gak ada salahnya buat kamu ketika kamu inginkan sesuatu yang lebih dari kehidupan. You should never feel guilty for wanting more. And I'm gonna say this over and over and over again until you ngerti. Oke? Kalian gak harus nurunin standar kalian just to make other people happy. Dan kalian tuh gak harus nerima standar orang yang tidak selini atau sevalue sama kamu. Karena sekali lagi, cowok yang tepat tidak akan mengomel ketika mendengarkan standar kamu, tapi dia akan berusaha untuk memenuhinya. And that is why kenapa aku selalu kasih tahu teman-teman aku untuk focus on their dream, focus on yourself, focus on building and protecting what is making them happy. Karena sekali lagi, there is nothing wrong with having more. Okay? Ini seru ya. Basically bang ini tim aku suruh aku ngomongin tentang standar TikTok karena it's lagi happening right now. And for me, I feel like it's fucking stupid. Karena buat orang kayak aku yang udah menjalaninya dan mendapatkan hal apa yang aku inginkan, itu nggak akan terkecoh atau merasa risih dengan standar-standar di luar sana. Because hey, it's real. Justru gue malah shock ketika ada cewek sebego itu buat nurunin standar dan juga melupakan tentang mimpi dia. Dan itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan buat aku. So yeah, that's pretty much it. Hi, my name is Nadia. Aku adalah TikTokers yang lagi ngerantau ke YouTube. And if you like this video, please share, like, and comment. And follow all my socials at Nadia Tilem. Actually, I'm quite happy ketika aku baca komen-komen kalian and a lot of subscribers recently. Walaupun di mata orang tuh dikit, it's a lot to me. And I hope you're doing well. And as always, stay hot. Bye.